Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai pasal 31 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal itu kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian.
Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berpintik-pintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berpintik-pintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub," jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ada sebuah kalimat bijak berkata, "Semakin digenggam, semakin terlepas." Kurang lebih itulah yang dialami oleh Laban, mertua Yakub. Berkali-kali ia mengingkari perjanjian yang ia buat dengan Yakub, namun justru apa yang ia tahan, cepat atau lambat akan semakin terlepas. Laban berbuat curang kepada Yakub sejak ia berjanji memberikan Rahel anak keduanya bagi Yakub. Karena justru yang ia lakukan adalah ia memberikan Lea terlebih dahulu dengan trik curangnya. Barulah Rahel diberikan bagi Yakub. Begitu pula ketika Yakub meminta upah berupa ternak kambing domba, kecurangan kembali terjadi. Lebih-lebih ketika Yakub hendak membawa kedua istri dan anak-anaknya pulang ke rumah Ishak bapaknya, Laban kembali mencari cara untuk menahannya. Yakub yang menyadari dirinya dicurangi berkali-kali merasa tidak tahan, dan Tuhan pun memerhatikan kesusahan yang Yakub alami.
Maka Tuhan berfirman kepada Yakub untuk membawa istri, anak-anak, dan segala harta dan ternaknya pulang ke tanah Kanaan. Yakub berangkat tanpa sepengetahuan Laban, karena ia tahu Laban sudah sungguh-sungguh berubah sikap. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, segala sesuatu yang kita peroleh dengan sikap curang tidak pernah mendatangkan berkat bagi kita. Apa yang kita dapat dengan menahan berkat orang lain, pada akhirnya akan terlepas dari genggaman tangan kita dan kembali menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Laban yang menahan anak-anak dan harta bendanya dengan bersikap curang kepada Yakub, pada akhirnya apa yang ia tahan itu terlepas daripadanya. Justru Yakub yang dicurangi semakin diberkati dan semakin kaya. Maka mari kita belajar mengusahakan berkat Tuhan dengan cara-cara yang baik dan benar, agar berkat itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita dan memberkati orang-orang yang kita kasihi. Ingatlah, Tuhan tidak berkenan pada kecurangan. Dan yang kedua, kita pun belajar Tuhan memerhatikan kesusahan Yakub. Ia kembali menyatakan diri dan kuasanya kepada Yakub dengan berfirman, menggenapi janjinya, dan menuntun Yakub beserta keluarga serta harta bendanya pulang ke tanah Kanaan. Tuhan tidaklah seperti Laban yang mengingkari janji, namun janji Tuhan selalu tepat dan digenapi. Maka mari kita juga belajar, selagi kita setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, pastilah Ia sendiri yang menjamin kehidupan kita selalu di dalam anugerah dan berkat-berkat yang telah Ia janjikan dan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami adalah umat-Mu. Kami menerima anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan Engkau menjamin seluruh kehidupan kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami menghidupi kehidupan kami sedemikian rupa dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan pada akhirnya mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.